ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, ini persis dengan yang saya sampaikan di vlog kemarin kan. Maka saya katakan Anies Baswedan kalau cara wong Banyumas ke apa orang melek matane gitu. Jamit cek gitu loh. Loh faktanya begitu kok. Seperti yang tadi Pak Presiden katakan. Demo tiap hari di Jakarta juga dibiarkan. Bahkan ada yang anarkis segala dan lain sebagainya. Menghina Jokowi, penghina keluarga Jokowi, berhamburan, nggak karu-karuan, di luar batas nalar. Juga dibiarkan. Nggak pernah Pak Jokowi melaporkan ke polisi atas orang-orang yang menghinanya. Ayo, coba kalau itu di Orde Baru, kalau Pak Jokowi diktator seperti Pak Soeharto dulu, habis sudah itu. Kayak gitu kok mengatakan katanya demokrasi di negara ini dibatasi, kebebasan berpendapat, berbicara dibatasi. Ya Anies Baswedan kemarin kan ngomong begitu waktu debat pertama dengan calon presiden yang lain, dan makanya kemudian Pak Prabowo tegas mengatakan Anies, Mas Anies gitu, kan begitu, Mas Anies, Mas Anies. Kalau negara ini otoriter, kalau Pak Jokowi otoriter, Anda tidak mungkin jadi gubernur, gitu. Anda tidak mungkin jadi calon presiden hari ini. Kalau saya bilang begitu. Kalau Pak Jokowi otoriter, Mas Anies, Anda tidak mungkin bisa mencalonkan diri sebagai presiden hari ini. Mengapa demikian? Ya karena Anda sudah seringkali menentang kebijakan Presiden Jokowi. Bahkan kebijakan besar negara Republik Indonesia yang sudah disepakati oleh DPR, proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pun Anda tentang. Anda mengatakan tidak setuju akan membatalkan itu kan? Kalau Pak Jokowi itu orang otoriter, tidak mungkin Anda dibiarkan untuk maju menjadi calon presiden. Karena proyek yang luar biasa besar untuk kepentingan bangsa dan negara, kok mau ada cancel, padahal sudah sedang dibangun di Kalimantan Timur. Saya sendiri kemarin sudah ke sana, sudah menyaksikan sendiri secara langsung. Proyek sedang berjalan besar-besaran. Kayak gitu masih ngomong demokrasi dibatasi, hak berbicara, hak berpendapat, hak demokrasi rakyat tidak bebas. Lah bagaimana ceritanya? Ya kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa seandainya Pak Jokowi otoriter tidak mungkin Anda menjadi gubernur DKI, tidak mungkin Anda bisa dicalonkan menjadi calon gubernur oleh Gerindra, oleh partainya Pak Prabowo. Ya itu masuk akal. Karena presiden yang otoriter apapun bisa melakukan. Beliau seorang pemimpin negara tertinggi di Indonesia. Pasti dengan segala macam rekayasanya akan bisa melakukan itu. Seandainya Pak Jokowi otoriter. Ya, ini mudah-mudahan Pak Anies mengevaluasi diri pada debat capres yang akan datang. Biar tidak ngisin-ngisin acara wong Banyumas. Tidak main ngambal lemah cara wong melakukan orang ngambal lemah cara wong Banyumas. Orang kerasa gitu. Itu satu ya. Yang kedua kemarin ketika dia mengatakan tentang pentingnya oposisi ya. Bahwa negara ini butuh oposisi biar demokrasi berjalan berimbang baik gitu. Kemudian mengkritik Pak Prabowo sebagai orang yang tidak sabar sebagai oposisi kemudian bergabung dengan pemerintahnya Pak Jokowi. Ini juga tidak ngambal lemah, langsung sendirinya diusung oleh partai-partai koalisi yang merupakan partai koalisinya Pak Jokowi. Bukan partai oposisi. Kalau mau oposisi ya mundur kabinetnya. Kabinet yang ada di Nasdem, kabinet yang dari PKB kan masih ada itu. Mundur sekarang. Setelah mundur semua dari kabinetnya Pak Jokowi, baru Anda bisa berteriak sekencang-kencangnya bahwa oposisi penting. Saya buktikan partai pengusung saya hari ini sudah mundur dari kabinetnya Pak Jokowi. Itu, makanya itulah esensi dari cuitannya Fahri Hamzah kemarin yang ramai. Sebagai sebuah sindiran tohokan yang telak kepada Anies Baswedan. Nah, ngomong-ngomong merendahkan, mengkritik Pak Prabowo, katanya tidak sabar dengan oposisi. Dia hidup menikmati dicalonkan oleh partai yang
berkoalisi dengan Pak Jokowi. Itu kan orang ambal lemah, harusnya malu. Ya, Pak Anies, dua poin garis pink merah atas statement Anda di debat Capres kemarin. Anda tidak ngambal lemah, baik ketika Anda mengkritik kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada, juga ketika Anda mengkritik tentang oposisinya Pak Prabowo, Anda juga tidak ngambal lemah karena Anda hidup bukan di partai oposisi. Anda hidup mencalonkan diri menjadi capres, dicalonkan oleh partai koalisinya Pak Jokowi, yakni Nasdem dan PKB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.